Hai sahabat fisika, kali ini kita akan belajar praktikum menggunakan aplikasi PET tentang gerak parabola. Di sini sudah tertera ya lembar kerja siswa atau LKS gerak parabola. Di sini ada judul, yaitu pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh. Tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh dan waktu benda yang bergerak parabola. Alat-alat, meteran, alat ukur waktu atau stopwatch. Bahan-bahannya ada pensel, golfball, baseball, bowling ball, dan football. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh benda yang bergerak parabola. Untuk hipotesis, teman-teman bisa menggunakan hipotesis teman-teman sendiri atau menggunakan dugaan sementara yang diketahui oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal nulisin hipotesis awal teman-teman seperti apa. Lalu di sini ada variabel. Variabel juga terdiri dari variabel yang dimanipulasi, variabel respon, dan variabel yang dijaga konstan. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah percobaan praktikum. Pertama, kita akan membuka aplikasi PET. Jika kita telah membuka aplikasi itu atau aplikasi PET tersebut, maka akan keluar gambar seperti ini. Lalu, langkah yang kedua, pilih dan jalankan play with game, maka akan tampil seperti pada gambar 2 di bawah ini. Lalu, langkah yang ketiga, yaitu pilih projection motion, maka akan menampilkan seperti gambar di bawah ini. Sudah, perhatikan variabel-variabel yang ada dua pilihan gerakan parabola, yaitu tanpa dipengaruhi gesekan udara dan ada pengaruhan gesekan udara. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja yang tanpa pengaruh gesekan udara ya. Oke, lalu langkah yang kelima, pilih atau tetapkan kecepatan awal benda yang akan ditembakkan seperti tangsel, golfball, baseball, bowling ball, football, dan diameternya. Langkah yang keenam, tentukan sudut elevasi dengan mengambil mulai dari 0 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius. Yang ketujuh, amati besar variabel jarak dan waktu yang terjadi, kemudian catat pada tabel 1 berikut ini. Jadi teman-teman bisa ya melihat tabel yang ada di bawah ini. Di situ tertera sudut elevasi atau derajat, ada jarak, jangkauan juga, dan waktu. Jadi teman-teman bisa mengisi ini sesuai hasil praktikum teman-teman ya. Lalu kemudian yang kedelapan, teman-teman melakukan analisis terhadap hasil percobaan. Yang A, teman-teman harus menganalisis bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh benda yang bergerak parabola. Yang B, pada sudut elevasi berapa dan kapan diperoleh jarak tempuh maksimal benda yang bergerak parabola. Bisa menarik kesimpulan dari hasil praktikum teman-teman. Kesimpulannya berisi yang pertama adalah apakah hipotesis teman-teman diterima? Jika diterima, tolong bisa dijelaskan alasannya kenapa, dan jika ditolak dapat dijelaskan juga kenapa ditolak. Lalu yang kedua, kesimpulan apa yang teman-teman dapat buat tentang gerak parabola ini. Mungkin
jika hanya dijelaskan seperti ini teman-teman masih bingung ya. Jadi di sini aku akan mencoba untuk melakukan praktikum langsung dengan aplikasi pad-nya. Jadi jangan sampai di skip ya. Lanjutkan. Hai, ini aku udah coba buka aplikasi pad-nya. Sekarang langsung kita ukur ya. Jadi kalian di sini bisa mengukur gerak parabolanya melalui aplikasi ini. Jadi ini itu ada meriam. Kita bisa gunain meriam ini sebagai tolak ukurnya ya, sebagai kita menggunakan gerak parabolanya. Jadi di sini ini kita harus tentukan dulu nih sudut esensi yang akan kita uji itu sudut berapa. Misalnya aku coba pakai 0 derajat ya. Aku pakai 0 derajat. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja nih kita tembakin. Tuh. Nah, ini kan jauh, tidak mendekati sasaran. Kita juga bisa atur ketinggiannya. Nih, seperti ini. Kita coba ya. Ini aku pakai ketinggian 3 meter. Tuh kan. Kalau sudah, kita ukur deh pakai ini. Kita pasin ya di titiknya, di titik akhir. Di titik akhir jatuhnya gerak parabola itu. Nah, di sini sudah terbaca nih. Time-nya 0,78 sekon, range-nya 14,08 meter. Artinya di sini itu time-nya artinya itu waktu. Jadi waktu yang ditempuh itu selama 0,78 sekon dan range-nya atau jaraknya itu 14,08 meter. Nah, kalian juga bisa sih sebenarnya kalau misalnya mau memakai meteran, kalian bisa. Tapi menurut aku ini lebih sulit lah ya daripada kita memakai meteran, mending kita langsung pakai yang praktisnya aja nih, yang ini. Gitu deh. Terus kalian bisa ubah-ubah lagi kok. Ini kan bahannya kan kanobal. Kita bisa buat lagi golfball, bisa buat lagi football dan yang lain-lain lah. Caranya masih tetap ya, kalian harus tetap perhatikan sudutnya dulu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.